Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia butuh terang, sebab di dalam diri manusia itu sudah ada kegelapan. Ketika manusia berdosa, kegelapan itu menguasai dia. Dosa adalah kegelapan. Dosa tidak bisa bersatu dengan Allah, sebab Allah itu adalah terang. Tetapi karena kasih karunia Allah begitu besar bagi kita, Yesus diberikan. Terang itu diberikan, menerangi jiwa kita, menerangi kegelapan kita. Ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita adalah kegelapan. Di dalam diri kita ada kegelapan, ada benci, ada iri hati, ada amarah, ada dendam, ada ego, ada keserakahan, berbagai kejahatan ada dalam diri kita. Hati kita sudah dipenuhi dengan kejahatan, iri, dendam, mengutamakan diri sendiri. Itu semua adalah kegelapan. Itu semua adalah kegelapan. Dan itu terjadi kepada semua manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua adalah pelaku-pelaku dosa. Kita adalah pabrik dosa. Selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Oleh sebab itu, kita butuh terang. Bukan terang lampu yang besar, lampu sorot, lampu yang bisa menerangi satu stadion. Itu terang buatan manusia. Tetapi terang yang sesungguhnya itu menerangi jiwa manusia itu. Dan terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ketika terang itu kita terima, kita percaya kepada terang yang dari Allah itu, kita menerimanya, masuk dalam jiwa kita, hati kita menerima terang itu, maka terang itu akan menerangi kegelapan kita. Yesus akan membersihkan segala kefasikan,
segala kejahatan kita. Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah akan menguduskan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup dalam firman itu. Kita hidup di dalamnya, kita telah percaya kepadanya, menerimanya. Itu tandanya kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita hidup menurut firman. Dan firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah terang. Ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, maka kehidupan kita akan dipimpin dalam kebenaran. Dan kebenaran yang terus-menerus hidup di dalam diri kita akan menyucikan kita, menguduskan kita, membersihkan, membaharui kita. Firman itu yang adalah terang manusia, membersihkan jiwa, membersihkan tingkah laku, membersihkan pikiran kita, membersihkan perkataan, perbuatan kita. Karena firman itu akan menuntun, membimbing kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Hari demi hari dikuduskan, hari demi hari dibaharui, disucikan, semakin serupa dengan Kristus. Yang tadinya fasik, tadinya jahat, tidak peduli orang lain. Ketika dia menerima Kristus itu, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, hidup dipimpin oleh firman, maka hidupnya akan semakin dibaharui. Semakin dibaharui, 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 dibaharui. Merekalah yang disebut dengan orang benar. Dia benar karena percaya kepada pekerjaan Allah, bahwa Yesus telah diberikan, bahwa firman yang menjadi manusia itu telah diberikan untuk menebus dosa kita dan memimpin kita kepada kebenaran. Setelah kita dibersihkan, disucikan, diampuni, maka hidup kita dipimpin oleh firman itu, memimpin kita menuju kepada Allah. Itu sebabnya firman berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, aku kehidupan, akulah pintu menuju kepada Bapa. Tanpa Kristus, tanpa Yesus, tak seorang pun bisa sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Tanpa Yesus tidak akan ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam sorga hidup yang kekal itu. Yesus adalah jalan. Percayalah kepada Yesus. Percaya, terima dia, jadikan dia sebagai Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan. Jika sulit mempercayainya sebagai Tuhan, Tuhan berkata, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Kalau kita mungkin sulit masih, lihat apa yang dia lakukan. Membangkitkan orang mati, bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, menyembuhkan orang sakit, telinga yang tuli, mata yang buta, orang bisu melihat, bisu berbicara, tuli mendengar. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Percayalah kepada Yesus dan percayakan hidupmu kepada Yesus, supaya terang itu menerangi kegelapanmu dan engkau beroleh tempat di dalam surga yang mulia itu. Diampuni, dipulihkan, diselamatkan, dikaruniakan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.